الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Jamaah sedang salat Isya dilanjut tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beribu-ribu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak kalah pentingnya adalah kenikmatan iman Islam yang diberikan kepada kita semuanya. Semoga kita bisa yaitu bersyukur dengan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mulai dari tidur kita, bangun sahur sampai kita puasa di bulan Ramadan siang harinya sampai sekarang kita melaksanakan yaitu sholat wajib kita, sholat Isya, dilanjut sholat tarawih. Nanti insyaallah ada waktunya dilanjut dengan yang sunnah, baca Al-Quran, sedekah dan sebagainya. Rangkaian ibadah kita semoga jadi amal ibadah buat kita semuanya, dan semoga dengan ibadah itu kita semakin meningkat kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya juga semakin baik sosial kita, hablum nas, dan juga semoga nanti di yaumil qiyamah kita tercatat sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jamaah sedang sholat Isya dilanjutkan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Yang utama kita harus bersyukur dengan apa? Dengan pastinya meningkatkan yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan umur adalah tidak panjang. Tidak seperti umatnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan juga yang lain. Tapi sekitar dengan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu 63 atau lebih ataupun kurang, tapi tidak lebih jauh dari itu. Maka dari itu yang masih sekarang diberikan oleh Allah, kayak kita yang sudah umur 40 tahun, maka dipersiapkan yaitu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak juga yang belum umur 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, mereka sudah Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kepada Allah. Karena apabila kita menghitung ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kita umur 40 tahun, sekarang kita ibadah dari balik kita sampai umur 40 tahun, berapa tahun yang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apabila kita hitung-hitung, oh ibadah kita dalam 40 tahun dapat hidayah 30, di umur 30, tapi sekarang kita umur 40 tahun, maka tinggal 10 tahun kita ibadah kepada Allah. Sekarang ibadah kepada Allah 10 tahun, yang ikhlas berapa tahun kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang ikhlas memberikan ketaatan hanya kepada Allah tanpa riya, tanpa ingin dipuji orang dan sebagainya. Amal ibadah juga kita berapa tahun dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bandingkan dengan nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mulai dari kita tidur itu juga nikmat, sampai bangun itu juga nikmat. Kita bisa sahur sampai sekarang kita bisa menghitungnya? Pastinya tidak akan bisa menghitungnya. Tapi sebagai orang yang cerdas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastinya dia bersyukur kepada Allah. Berarti apabila contohnya dalam 5 tahun dan sebagainya kita ibadah ikhlas, terus disandingkan dengan nikmat Allah yang diberikan kita berupa contohnya kita punya mata yang satu, apakah bisa? Kita bisa masuk surga?
Kayaknya tidak. Dengan mata yang satu, belum yang sebelahnya, belum kaki, belum tangan dan sebagainya. Belum kita diberikan rezeki, belum kita diberikan istri yang salihah, anak yang saleh dan salihah. Diberikan pekerjaan yang baik, yang aman dan juga nyaman. Teman yang luar biasa, teman sahabat yang memangnya mendukung kita untuk ibadah kepada Allah. Maka itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Maka kita bersyukur dipertemukan di masjid yang luar biasa ini, yang seringkali kajian tiap Sabtu, Minggu dan sebagainya. Masya Allah, terima kasih kepada Bapak DKD, Bapak Haji dan sebagainya. Karena rumah saya dekat situ tol. Ini speaker luar biasa suaranya. Saya kalau pagi mau tidur gak bisa karena dengerin tuh pengajian. Alhamdulillah, Masya Allah, Ustadznya luar biasa di sini. Ustadz hebat, kiai hebat. Maka saya sengaja buka pintu untuk dengerin tuh kajian yang ada di sini. Walaupun saya nggak di sini. Ini adalah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ibadah kepada Allah yang makhluk maupun yang wajib, maka harus dengan ilmu. Kita puasa harus dengan ilmu, salat harus dengan ilmu, haji harus dengan ilmu, sedekah harus dengan ilmu. Maka semua harus dengan ilmu. Yarfa'illahu alladziina utul ilma darajat. Maka Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Orang yang mencari ilmu dunia, amal Allah berikan, yaitu kenikmatan dunia. Allah akan memberikan kenikmatan kepada orang yang niatnya karena dunia dan mencari ilmu dunia. Tapi sebaliknya, orang yang menginginkan kehidupan akhirat, dia ibadah dibarengi dengan ilmu, ikut kajian Sabtu Minggu, terus mencari ilmu, maka dipraktekkan dalam ibadah, sholatnya, dalam ibadah puasanya, membaca Al-Qur'annya. Karena kita membaca Al-Qur'an juga harus dengan ilmu. Tidak mungkin kita membaca Al-Qur'an hanya baca Al-Qur'an tanpa guru, mustahil. Maka kita harus belajar makhraj tajwidnya, bagaimana membacanya dengan benar. Maka disinilah surganya Allah Subhanahu wa taala juga melambaikan tangan, membuka pintu selebar-lebarnya, apalagi di bulan Ramadan ini. Allah menutup pintu-pintu nerakanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga, merindukan golongan, yaitu talil Quran wa hifdzil lisan wa mut'in jihad fi shaumi Ramadan. Kita mengingatkan aja. Karena kalau di sini udah Masya Allah, kiainya, ustaz-ustaznya udah semua ilmu di sini udah dibuka semuanya. Saya tinggal dengerin aja. Masya Allah. Ya, ini luar biasa. Surganya Allah merindukan, yaitu 4 golongan, yaitu talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Maka kita sebagai orang yang muslim jangan sampai bodoh dengan apa? Dengan kita tidak bisa membaca Al-Quran. Sudah baca Al-Quran, kita pelajari, kita kaji, dan juga kita amalkan dalam perbuatan kita. Maka semoga dengan itu semuanya iqra'ul Qur'ana ya'ti yaumil qiyamati syafi'an. Maka Al-Quran itu akan datang di yaumil qiyamah sebagai syafaat bagi pembacanya. Maka pantas surganya Allah, yaitu merindukan kepada orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua adalah, yaitu pastinya orang yang menjaga lisannya. Wahibdul lisan. Orang yang menjaga lisannya dari, kalau kita puasa, jari yang membatalkan puasa, yaitu menghujat, memfitnah, mengadu domba, menggunjing saudara kita dan sebagainya, menyakitin saudara kita, menyakitin istri kita dan semua, apalagi orang tua. Maka ini kita harus kita jaga supaya kita mendapatkan bukan hanya kita menahan lapar dan haus, tapi juga menahan dari nafsu kita, nafsu syahwat kita, supaya kita mendapat yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah surganya Allah merindukan kepada orang-orang yang menjaga lisannya. Dan kita gunakan lisan kita untuk berbuat kebaikan, untuk watawassabil haq, watawassabil sabr, dan juga untuk saling menasihati, dan juga kita yaitu dengan lisan kita membaca Al-Quran, zikir. Di bulan Ramadan kita banyak-banyak untuk apa? Untuk kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca sholawat. Karena di bulan Ramadan kita tahu bahwa bulan yang rahmat, penuh dengan rahmat, maghfirah Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Ini mumpung kita di bulan Ramadan, kita gunakan sebaik-baiknya, kita banyak-banyak istighfar minta Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu banyak kita seret dalam ekonomi, kita banyak permasalahan dan sebagainya. Maka kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang dirindukan oleh surganya Allah adalah yaitu jihad, orang yang yaitu memberikan makan kepada fakir miskin, apalagi memberikan makan kepada orang yang mau buka puasa dan sebagainya, orang yang lapar, maka dia akan mendapatkan seperti pahalanya orang yang berpuasa, tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa itu tadi. Masya Allah. Semoga kita jadi orang yang dermawan. Yang dermawan untuk apa? Untuk kita membantu saudara-saudari kita yang di bawah kita. Dengan puasa, kita pastinya akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mempunyai uang, ATM dan sebagainya, di mana punya uang, punya ATM yang isinya 1 miliar, 2 miliar dan sebagainya. Tapi karena ini adalah aturan Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib taat kepada Allah. Mulai dari kita habis sahur sudah kita menahan, walaupun kita punya uang untuk kita beli sate, beli martabak dan sebagainya, tapi karena perintah Allah suruh puasa, kita sami'na wa ata'na untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah pastinya orang yang berpuasa di bulan Ramadan dirindukan, di shaumi Ramadan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga empat itu semoga kita bisa melaksanakan dengan keimanan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan semoga puasa kita di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa kita yang telah lalu, dan semoga ke depannya kita semakin baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja, jangan sampai di bulan Ramadan seperti apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa jangan sampai kita hadis ini tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mengamankan apa yang didoakan oleh malaikat, yaitu orang yang bertemu Ramadan tapi di akhir Ramadannya dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Kenapa? Karena dia tidak bisa menggunakan bulan Ramadan untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya adalah dia tidak diterima puasanya, sholatnya dan sebagainya. Termasuk orang-orang yang rugi walaupun ketemu bulan Ramadan adalah dia menemui orang tuanya atau salah satunya, tapi itu semua tidak membawa dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita sebagai orang yang beriman adalah kita harus yaitu birrul walidain. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa birrul walidain, membahagiakan kedua orang tua kita dengan sebaik-baiknya, karena kunci surganya adalah di kedua orang tua kita. Jangan sampai kita sudah lupa karena kita sudah kaya, sudah sukses, lupa kepada kedua orang tua kita, yang dimana kedua orang tua kita sudah mengandung, melahirkan, mendidik, membesarkan kita sampai kita jadi orang yang sukses, dan kita lupa kepada kedua orang tua. Alhamdulillah, tsumma na'udzubillah. Itu aja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.